Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, program Luar Biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di Potret Jawa Timur. Disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Nuansa Lebaran di Gresik tetap terasa setelah H+1 minggu lamanya. Ada sebuah tradisi bernama Hari Raya Kupatan yang dilakukan pada malam hari oleh warga Pekauman di kawasan Gresik Kota. Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun-menurun dan menjadi salah satu ciri khas yang patut untuk dipertahankan dari kota Gresik. Untuk edisi pertama, kita dengarkan Putri Rizkiana, Suara Gresik. Memasuki hari ke-7 Lebaran Ketupat dirayakan meriah di desa Pekauman yang biasa disebut Kauman. Warga Pekauman Gresik yang kini berada di Jalan MH Tamrin dan Jalan Wahid Hasim baru merayakan Lebaran ketika yang lain usai. Mereka berlebaran, saling kunjung dan bersilaturahmi hanya semalam bertepatan pada Hari Raya Ketupat. Usai sholat maghrib, warga saling mengunjungi dan menikmati hidangan Lebaran serta ketupat. Tradisi itu dimulai sejak ratusan tahun lalu, awalnya berkembang di kampung Kaliboto, Pekauman, dan Bekakaan. Karena kupatan di Kauman merupakan hari istimewa sehingga harus dirayakan spesial. Ketupat pun dipadu opor ayam atau gulai kambing karena demi merayakan hari raya serta menghormati tetamu serta saudara. Saat di kampung lain bersilaturahmi usai sholat Idul Fitri, namun di kampung tersebut terlihat sepi. Bahkan warga kampung berpuasa keesokan harinya untuk puasa Syawal selama 6 hari berturut-turut. Setelah itu, tepat hari raya Kupatan, mereka melakukan kunjung dan bersilaturahmi. Kebiasaan puasa Syawal itu diperkenalkan oleh ulama bernama Kiai Baka yang masih keturunan Sunan Giri. Ia meminta santrinya agar mengikuti sunnah Rasul dan berpuasa Syawal selama 6 hari. Tradisi itu diteruskan hingga kini dan nama Kiai Baka diabadikan menjadi nama kampung Kebakaan. Namun karena pengaruh pelafalan Jawa, akhirnya lambat laun menjadi Pekakaan. Kebiasaan berpuasa Syawal itu juga dijalankan anak keturunan warga Kauman yang tinggal di daerah lain. Dan tradisi itu juga berlaku bagi orang luar kampung yang menikah dengan warga Pekamuman. Masih bernuansa religi, di Sidoarjo ada sebuah masjid yang sudah ada sejak tahun 1900-an. Bisa dikatakan umurnya sudah 100 tahun lebih. Masjid Al-Hidayah namanya. Banyak masyarakat yang mengatakan masjid ini merupakan salah satu yang tertua di Kota Delta. Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Sahabat, perkembangan agama Islam tidak lepas dari peran masjid. Bahkan di masa perjuangan, masjid bisa menjadi pusat pergerakan melawan penjajah. Salah satunya adalah Masjid Al-Hidayah yang ada di daerah Gedangan, Sidoarjo. Banyak warga yang mengatakan Masjid Al-Hidayah adalah salah satu masjid tertua di Sidoarjo. Menurut Ahmad Basori Mufti, pengurus dan salah satu takmir di Masjid Al-Hidayah, tidak ada data pasti kapan masjid ini dibangun. Di belakang masjid ini kan ada makam. Itu ada yang dimakamkan 1924. Nah ini kan berarti masjid ini secara logika kan, iya kan? Jadi satu kesatuan kan antara masjid ini dengan makam itu. Kemungkinan bisa jadi masjid ini berdiri sebelum tahun-tahun itu. Dari cerita pengurus lama, bentuk awal masjid ini bercirikan sama dengan masjid-masjid lama di Sidoarjo. Dan masjid ini ciri khasnya pada saat itu adalah berbentuk joglo. Jadi masjid yang berbentuk joglo itu pada saat itu Masjid Al-Abror, Masjid Buduran, Masjid Ngedangan,
Terus ada lagi di Waru sebelum ada pelebaran jalan itu, sama di Masjid Agung Sunan Ampel. Ada lagi satu bukti bahwa Masjid Al-Hidayah adalah masjid lama. Mahkota itu peninggalan masjid lama. Itu berupa tembaga yang persis di atasnya itu seperti di atasnya pohon nanas. Nanti bisa dilihat di situ. Bahkan sampai sekarang yang tertembus peluru itu lubang-lubangnya masih kelihatan. Masjid Al-Hidayah terletak di Jalan Ayani, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. Meskipun sekarang terlihat modern, tetapi masih menyimpan bukti sebagai salah satu masjid tertua di Sidoarjo. Selalu ada cara untuk berbagi kebaikan. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh ASN di Kecamatan Kota di Nganjuk. Setiap pagi hari, para ASN menyediakan nasi bungkus gratis untuk kaum duafa. Tradisi yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini dikenal dengan nama Saku Mas. Agustin Merdekawati dari RSL Nganjuk yang bercerita. Ada banyak cara untuk terus berbuat kebaikan, seperti yang dilakukan ASN di Kecamatan Nganjuk. Setiap hari mereka menyediakan nasi bungkus gratis untuk kaum duafa. Kantor Kecamatan Nganjuk yang ada di Jalan Dirmojoyo, Kelurahan Payaman, Kota Nganjuk, pukul 7.30 sudah menyediakan nasi berisi mie dan sambal. Namun tidak hanya di halaman depan kantor Kecamatan Nganjuk, para kaum duafa juga mendatangi gerobak nasi. Gerobak yang bertulis Kumas Peduli yang merupakan singkatan dari sedekah aparatur kecamatan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Kaum duafa bisa makan gratis mulai hari Senin sampai Jumat. Agus Irianto, Camat Nganjuk mengatakan setiap hari ada 50 nasi yang disediakan dalam gerobak Saku Mas Peduli. Tidak hanya nasi, namun juga disediakan air mineral untuk minum. Satu orang biasanya hanya mengambil satu bungkus nasi dan segelas air untuk dimakan di lokasi. Dan biasanya nasi akan ludes hingga pukul 11. Program berbagi kepada sesama merupakan inisiatif dari ASN di Kecamatan Nganjuk. Sejak dibukanya Saku Mas Peduli, ASN di lingkungan Kecamatan Kota Nganjuk bisa menyisihkan hartanya kepada sesama. Bahkan Agus mengaku ada yang setiap bulannya mengeluarkan layaknya zakat, yakni 2,5% dari penghasilannya. Selain untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama, kegiatan tersebut juga menjadi cara ASN di Kota Nganjuk untuk terus bersedekah, yakni dengan nasi bungkus yang selalu tersedia setiap hari Jumat, yang selalu melakukan pengumpulan uang seikhlasnya, di mana uang yang terkumpul secara sukarela diserah ke kelurahan, dan dari kelurahan nantinya akan dikelola sampai di kantor kecamatan sudah berbentuk nasi bungkus. Hingga 2 tahun berjalan, kegiatan tersebut tetap bertahan sehingga bisa tetap membantu mereka yang membutuhkan. 105,3 RSL FM, Agustin Merdekawati. Kalau Anda mampir ke Ngawi saat pandemi COVID-19 sudah berakhir, ada satu tempat yang cocok dikunjungi untuk melepas penat. Di sini Anda akan disuguhi pemandangan yang masih asri dengan nuansa pepohonan dan juga danau. Kawasan wisata Dusun Candi namanya, Anjani Suara Ngawi. Sahabat, pernahkah mampir atau sekedar lewat di Kota Ngawi? Banyak tempat wisata yang dapat sahabat kunjungi. Salah satunya tempat wisata tersebut bernama Kawasan Wisata Dusun Candi atau terkenal dengan Kalimati. Kawasan wisata ini terletak di Dusun Candi, Desa Beran, Kabupaten Ngawi, kurang lebih 5 km dari pusat pemerintahan. Kawasan wisata tersebut merupakan rumah taman bermain yang dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Tetapi ada yang membedakan dengan taman lainnya adalah keberadaan Taman Candi ini berada di samping aliran cabang Sungai Bengawan Solo yang lama tidak mengalir atau Kalimati. Cabang sungai tersebut lama tidak dimanfaatkan dan membentuk seperti danau. Kedalaman airnya kurang lebih 1,3 meter. Dan 3 tahun yang lalu, atas inisiatif pemerintah Ngawi, direklamasi menjadi taman bermain. Sahabat, Taman Candi ini pengunjungnya juga dimanjakan dengan pemandangan Kalimati, dengan naik perahu dan melihat masyarakat sekitar memancing juga menjaring ikan. Sekarang, Taman Candi juga menjadi objek pemancing. Tapi sahabat bersabar dulu ya untuk berkunjung ke Taman Candi, karena saat ini masih ditutup dengan adanya pandemi COVID-19. Demikian Anjani Suara Ngawi. Dikenal sebagai sentra penghasil pisang terbaik, Lumajang memiliki perkebunan pisang yang sudah terkenal sampai luar provinsi. Bahkan, ada salah satu jenis pisang yang sudah diekspor sampai ke luar negeri, pisang Mas Kirana.
Langsung saja sahabat, kali ini kita dengarkan Kiki Amalia, Suara Lumajang yang punya cerita. Kabupaten Lumajang sudah lama dikenal sebagai kota pisang. Jenis pisang yang biasanya dipasok dari Lumajang adalah pisang susu, pisang kepok, pisang raja, pisang Ambon, pisang Mas Kirana, dan pisang Agung Semeru. Dari beberapa ragam pisang tersebut yang sudah menembus pasar internasional adalah jenis pisang Mas Kirana. Tidak semua daerah di Lumajang bisa ditanami pisang Mas Kirana. Hanya beberapa kecamatan tertentu yang bisa, yakni Kecamatan Senduro, Pasru Jambe, dan Kecamatan Gucialit. Dari 3 daerah tersebut, perkebunan di Senduro lah yang paling besar. Ketika menengok kebun pisang Mas Kirana di Desa Kandang Tepus, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, yang terlihat hanyalah deretan pohon pisang Mas Kirana. Di lahan tersebut dipasang papan identitas untuk memberikan identitas pada pemilik kebun, tanaman, varietas, jumlah pohon, dan luas lahan. Tujuannya untuk memantau keberadaan produk pisang unggulan dari Lumajang ini. Kecamatan Senduro adalah daerah yang berada pada ketinggian 650 meter di atas permukaan laut. Pisang Mas Kirana Senduro tersebar di lahan seluas 658 sekian hektar. Dari lahan tersebut dapat menghasilkan 144.000 sekian kuintal pisang Mas Kirana. Di Kabupaten Blitar ada satu tempat wisata yang cocok untuk Anda yang hobi memancing. Meskipun tidak ada tiket masuk untuk para pengunjung, jangan khawatir. Harga kuliner di dalam lokasi wisata masih terjangkau. Namanya Wisata Edukasi Gurami Seduri. Selain memancing, Anda juga bisa sekedar nongkrong bersama dengan sahabat untuk bersuah foto. Risma Erina, Persada Blitar, yang berbagi cerita. Sahabat, berkunjung ke Kabupaten Blitar tidak lengkap rasanya jika belum mampir di wisata Kampung Gurami. Wisata yang berlokasi di Dusun Seduri, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi ini menyuguhkan berbagai aneka masakan khas ikan gurami. Ya, wisata Kampung Gurami ini memang merupakan destinasi wisata kuliner dan edukasi dengan tema budidaya ikan gurami. Selain dijajakan berbagai olahan khas gurami, juga dipadu dengan tempat tongkrongan yang nyaman, membuat wisata Kampung Gurami ini sayang untuk dilewatkan. Apalagi bagi para pengunjung tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Pengelola wisata Kampung Gurami, Imam Nawawi, menjamin bahwa pengunjung yang datang tidak akan kecewa. Selain tidak ada biaya masuk, dia memastikan pengunjung juga tidak perlu risau dengan harga kulinernya. Karena meski berbahan ikan gurami, kuliner-kuliner di wisata ini cukup terjangkau. Bahkan, menurut Imam, bagi pengunjung yang tidak ingin makan besar, bisa loh tetap nongkrong dengan nyaman karena tersedia pula makanan ringan dengan cita rasa yang enak. Wisata Kampung Gurami yang dibuka setiap hari ini juga menawarkan edukasi. Di sini terdapat kolam-kolam budidaya ikan gurami. Ada pula sejumlah akuarium yang berisikan siklus pertumbuhan ikan gurami. Di antara kolam-kolam budidaya terdapat pula taman yang didesain dengan indah. Cocok untuk Anda yang suka bersuah foto. Ini ada beberapa spot, ada spot-spot untuk berselfie dan untuk bermain anak-anak, dan yang tidak ketinggalan bahwa gurami adalah ikan untuk konsumsi. Maka itu pada akhirnya harus tahu dan kita rasakan ikan gurami ini dalam berbagai masakan, ya, berbagai olahan. Mungkin ada masakan, ada olahan, itu memang beda. Gitu. Jadi kedua-duanya akan kita sajikan di sini di wisata gurami sini. Nah, bagi pengunjung yang membawa anak bisa juga menemani anaknya berenang di kolam yang sudah disediakan sambil menikmati udara yang sejuk. Jadi, sayang sekali kan jika wisata Kampung Gurami ini terlewatkan untuk dikunjungi.
Sebagai tempat kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia, Kota Blitar juga memiliki cara tersendiri untuk menghormati hari lahirnya Pancasila. Memasuki bulan Juni biasanya akan banyak serangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Akan tetapi tahun ini dikabarkan sedikit berbeda karena adanya pandemi virus corona. Yang terakhir kita dengarkan sahabat untuk edisi kali ini, Kirana Nisa, Mahardika, Kota Blitar. Dikenal sebagai Bumi Bung Karno, menjadi kewajiban moral bagi Kota Blitar untuk terus menggaungkan nilai-nilai, ide gagasan sang proklamator. Maka tidak heran ketika memasuki bulan Juni, serangkaian kegiatan akan diselenggarakan guna menghormati jasa Bung Karno. Mengingat di bulan ini lahir ideologi bangsa Indonesia Pancasila, juga menjadi bulan lahir sang proklamator yang ikut merumuskan Pancasila. Peringatan dikemas dengan mengangkat nilai-nilai seni budaya, sejarah, dan religi. Misalnya peringatan Grebek Pancasila yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni 2020 untuk memperingati hari lahir Pancasila. Tradisi ini lahir dari forum pertemuan para seniman Blitar di depan Majelis Himpunan Insan Pecinta Bung Karno (HIPBK) yang ingin memberikan penghormatan lebih untuk Bung Karno serta memperjuangkan kesaktian Pancasila yang lahir dari buah pemikiran dan perjuangan Bung Karno. Bagus Putuparto, salah satu penggagas Grebek Pancasila, mengatakan konsep awal Grebek Pancasila dibagi menjadi 3 ritus budaya, yaitu ritus 1, upacara budaya, ritus 2, kirap Gunungan Limo dari Istana Gebang menuju makam Bung Karno, dan ritus 3, kenduri Pancasila di makam Bung Karno. Unsur lain yang harus ada adalah Gunungan Limo yang mirip seperti yang ada di Yogyakarta, merupakan personifikasi dari kelima sila Pancasila. Diiringi pula prajurit siji, prajurit 6 yang membawa burung Garuda dan foto Bung Karno, serta prajurit Patang Puluh Limo membawa Gunungan Limo. Para prajurit itu melambangkan hari lahir Pancasila 1 Juni 1945. Agenda ini menjadi yang paling ditunggu oleh masyarakat karena dalam pelaksanaannya dirangkai dengan festival lampion yang diikuti seluruh OPD, instansi hingga kelurahan Kota Blitar. Namun karena adanya wabah corona membuat kegiatan-kegiatan besar di Kota Blitar ditangguhkan, termasuk Grebek Pancasila. Namun demikian peringatan secara sederhana akan tetap dilakukan. Triiman Prasetyono, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar mengatakan, sudah menjadi kewajiban moral masyarakat Kota Blitar tetap menggaungkan ruh bulan Bung Karno yang di dalamnya terdapat beberapa agenda besar. Tahun ini peringatan hari lahir Pancasila akan diwujudkan dalam upacara kecil di makam Bung Karno, dilanjutkan dengan ziarah dan doa bersama di pusaran makam proklamator dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Malam tirakatan juga dilangsungkan di sana dengan melibatkan beberapa seniman Blitar Raya melakukan semaan mocopat Banjaran Soekarno di makam Bung Karno Kota Blitar. Bung Karno dengan semua filsafatnya dan termasuk Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan itu adalah bagaimana menghidupkan gotong royong masyarakat untuk menghadapi situasi kebangsaan dan kenegaraan ini. Proses COVID-19 ini ya mari kita bergotong royong untuk bersama-sama saling menghormati supaya kita bisa sama-sama mengatasi COVID-19. Itulah dia sahabat, salah satu tradisi lokal yang ada di Kota Blitar untuk memperingati hari lahir Pancasila. Saya Kirana Nisa, Mahardika FM, Kota Blitar. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Saya Billy Patopoy. Anda sudah mendengarkan Potret Jawa Timur, disiarkan serentak di FM 100,9 Suara Sidoarjo, FM 87,6 Persada Blitar, FM 95,9 Mahardika Kota Blitar, FM 104,1 Suara Lumajang, FM 89,1 Ralita Pamekasan, FM 98,6 Wika Mojokerto, FM 94,6 Pradia Suara Tuban, FM 105,3 Ersal Nganjuk, FM 101,7 Suara Kota Probolinggo, FM 88,1 Blambangan Banyuwangi, FM 107 Suara Pasuruan, FM 102,2 Suara Sampang, FM 95,8 Malawapati Bojonegoro, FM 90,3 Suara Ngawi, dan FM 90,1 RGR Tulungagung.